Shalom. Dirgahayu ke-77 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam konteks ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya ingin membagikan persepsi dan narasi saya tentang dua hal. Yang pertama adalah konteks 77 tahun menurut persepsi Kristen dan konteks Kristen. Teologis kita dapat melihat bahwa angka 7 adalah divine number. Angka 7 adalah angka yang ilahi. Divine number juga secara sederhana berbicara tentang penebusan, redeeming, berbicara tentang recovery, berbicara tentang restorasi, pemulihan. Dalam konteks Alkitab kita menemukan tahun Yobel. Dan kemudian angka 7 berbicara tentang pemulihan, tentang free, tentang kemerdekaan, tentang penebusan, tentang redeeming. My question for our beloved nation adalah, ada bagian-bagian lain di bangsa ini yang belum mengalami kemerdekaan, restorasi, dan pemulihan, distribusi keadilan secara utuh dan memadai. Dalam konteks kemalukuan, saya ingin membagikan pesan ini. Video di belakang saya ini adalah video tentang Pattimura Revolt, pemberontakan Pattimura. Sendiri itu adalah perjuangan, sebuah semangat juang Jumawa untuk mempertahankan hidupnya dari kolonialisme. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang Maluku adalah suku pertama yang berdiri sebelum negara ini menjadi negara Republik Indonesia. Kita melihat bahwa ini adalah suku yang pertama yang mengangkat parang, tombak, dan senjata dengan semangat nasionalisme dan patriotisme melawan penjajah, yaitu Belanda, yang melakukan monopoli terhadap cengkeh dan pala, memperbudak mereka. Dan kita melihat sampai hari ini, semangat inilah yang menjadi kronik sejarah di bangsa ini yang tidak terlupakan. Dari perjuangan Revolt Pattimura ini akhirnya menyebar ke tempat-tempat lain. Orang melihat semangat ini dan terinspirasi untuk bangkit dan berjuang. Semuanya dimulai dari timur Indonesia, yaitu Maluku, yang waktu itu belum menjadi bagian dari Republik Indonesia, tapi hari ini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah sahabat, kita lihat waktu terus bergulir sampai kepada tahun 1909. Ada semangat nasionalisme dari para pemuda Indonesia, Budi Utomo. Kemudian kronik terus berjalan sampai 1928. Ada Jong Ambon, Jong Java, Jong Selebes, dan lain sebagainya. Mereka membuat sebuah sumpah, sebuah janji untuk Indonesia. Kemudian waktu bergulir terus, kita dapat melihat perjuangan 10 November, bagaimana Indonesia bertempur habis-habisan melawan tentara Nika yang diboncengi sekutu. 17 Agustus 1945 dari Pegangsaan Timur. Di situ ada Soekarno, ada Hatta, ada Syahrir, ada Latu Hari-Hari, ada Ratu Langi, dan lain sebagainya, memproklamasikan di situ kemerdekaan Republik Indonesia. Dan orang pertama dari Melanesia, Indonesia Timur, yang bernama Ryuga adalah orang pertama yang mengumandangkan, yang menjadi corong untuk memberitakan bahwa Indonesia telah merdeka dan diproklamasikan di Pegangsaan Timur. 17 Agustus juga, pada tahun sesudah kemerdekaan itu juga, ada sejarah yang tidak terlupakan kelam, bahwa Soekarno sendiri, menurut literatur sejarah, adalah memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang Maluku. Nah ini yang menjadi fakta sejarah. Orang-orang Maluku dikejar, dibogor, dibantai, dan dibunuh. Tetapi orang Maluku tidak pernah memprotes hal itu. Hari ini ada bagian-bagian desa yang terpencil di Maluku belum mengalami distribusi keadilan, seperti di Kanike, di Serang. Di daerah-daerah terpencil, listrik belum masuk, sekolah belum ada, jalan belum dibuat hari ini. Karena itu di tahun 77 Indonesia merdeka ini, mari kita terus mengusahakan restorasi, penebusan, redeeming bagi negeri kita, bagi desa-desa yang tertinggal, supaya mereka juga menikmati distribusi keadilan secara memadai, hingga Tuhan dapat merahmati dan memberkati, dan kita benar-benar merdeka, 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 dan merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Siapa memegang janji dan sumpah akan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Maluku.